Halo teman-teman, kembali bersama Romo Sugianto dan saya Mike di Rumah Berkesadaran. Di episode sebelumnya kita sempat membahas mengenai bibit bebet bobot. Romo, di episode kali ini bisa tolong dijelaskan kepada teman-teman secara lebih detail apa sih yang dimaksud dengan bibit, bobot, dan bebet itu sendiri, Romo? Bibit, bebet, bobot, ada yang bilang itu kaligrafi Jawa mengenai perjodohan. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya di tanah Jawa, di berbagai tempat di Indonesia, istilah ini juga banyak digunakan. Di daerah saya, di daerah Palembang, istilah ini juga digunakan untuk menentukan pasangan. Jadi terdiri dari 3 bagian, yaitu bibit sendiri, bebet, dan terakhir bobot. Nah, bibit sendiri berarti keturunan. Keturunan yang bagaimana yang menjadi acuan untuk orang kawin atau meningkatkan hubungannya menjadi suami istri. Sekarang ini kan lebih banyak orang melihatnya, saya suka perempuan ini atau laki-laki ini karena dia ganteng atau karena dia cantik. Kan ukurannya fisik. Tapi kalau bibit itu tidak seperti itu. Bukan fisik ukurannya, tetapi banyak hal yang penting dipertimbangkan. Misalnya ada perkataan begini juga. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya apa? Artinya kita harus melihat pada keturunannya atau orang tuanya, bahkan pada level 1 tingkat di atasnya, yaitu kakek dan neneknya, dan bila perlu juga ke sampingnya, yaitu siapa saudara-saudara bapaknya, saudara-saudara ibunya. Nah, apakah dalam perkawinan orang memeriksa sampai sedemikian rupa? Nah, kalau tidak, ya terjadilah yang namanya baru ketahuan setelah perkawinan itu terjadi. Baru menyadari, oh ternyata pasangan saya, istri atau suami saya itu yang kayak gini loh. Yang seperti ini loh orangnya. Baru menyesal. Dan itu pasti berakhir pada perceraian. Itu yang dimaksud bibit. Jadi perkataan atau pepatah yang mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya itu benar adanya. Nah, untuk menghindari perceraian, janganlah kita seperti membeli kucing dalam karung. Tidak lagi memeriksa siapa orang tuanya, siapa saudara-saudara orang tuanya, siapa saudara-saudaranya dia sendiri, siapa kakek neneknya. Apakah itu penting? Ya jelas penting. Tidak mungkin itu tidak penting. Nah, itu yang dimaksud bibit. Bebet sendiri jika kita perhatikan di Kompasiana atau beberapa kamus lainnya, itu kan banyak dikaitkan dengan penampilan. Tetapi sekarang istilah itu agak berubah. Bukan hanya penampilan, tetapi juga kemampuan. Misalnya, you lulusan mana? Apa kerjaannya? Apa kebisaannya? Nah, itu kita penting tahu. Terutama untuk perempuan yang mau kawin dengan laki-laki. Dia mesti tahu calon suaminya atau pacarnya itu kerjanya apa sih? Berapa penghasilannya? Bagaimana nanti kalau saya dengan dia kawin? Terus keuangan bagaimana? Jangan kemudian karena suka pada yang bersangkutan, karena dia baik, karena dia ganteng, karena dia pinter mengambil hati saya cocok deh pokoknya dengan cowok ini. Kemudian memutuskan untuk merit. Ketika merit, nah terjadilah masalah. Ternyata laki-laki ini tidak bekerja atau pekerjaannya tidak cukup untuk menutupi rumah tangga. Sehingga si perempuan terpaksa harus mencari
Apakah tidak boleh perempuan mencari uang? Oh, bisa saja. Tetapi kan kalau kemudian beban itu sepenuhnya diserahkan pada pihak perempuan, nah ini kan juga penderitaan untuk istri. Tetapi kalau misalnya sama-sama mencari, it's okay. Atau kemudian perempuan itu menutupi kekurangan dari yang dicari suami, it's okay. Asal semuanya kan terlaksana dengan kebahagiaan bersama. Tetapi kalau kemudian menjadi beban salah satu pihak, terutama pada perempuan, nah ini kan penderitaan untuk istri. Sudah harus mencari uang, mengurus rumah tangga, melayani suami. Bahkan ada yang bilang 3 ur, dari kasur, ke dapur, ke sumur. Nah, ini kan tidak fair. Sementara laki-lakinya cuman kerjaannya cuman main-main, atau cuman ya sekadarnya aja, tampil sana tampil sini nggak jelas. Semua beban keluarga dipikul oleh istri. Nah ini pasti juga akhirnya berujung pada, ya kalau tidak perceraian mungkin ketidakpuasan. Nah jangan lupa, istri ini kan juga punya keluarga, punya saudara. Mereka bisa, kalaupun istrinya menerima, keluarganya bisa merasa keberatan. Lu bego amat lu. Udah cerai aja. Ngapain punya suami kayak gitu? Nah itu kan bisa terjadi seperti itu. Nah sebaliknya juga suami, laki-laki misalnya, untuk urusan penampilan, untuk urusan kemampuan, dia juga mesti tahu istrinya sebenarnya bisa gak sih mengurusi rumah tangga? Bisa gak dipercaya untuk mengurusi anaknya? Bisa gak membangun keluarga yang berbahagia di situ? Nah ini penting juga diketahui. Caranya bagaimana? Ya kembali ke atas tadi. Yang bibit, coba lihat orang tuanya si istri itu bisa gak mengurusi keluarganya? Biasanya cenderung seorang anak itu mengimitate atau mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Standarnya kan itu. Nah kalau keluarganya ternyata kemudian juga berantakan, nah ini pasti nanti istri saya juga tidak mungkin bisa mengurusi keluarga. Tetapi kan anak-anak muda sekarang lebih cenderung karena dia cantik, saya suka. Oh dia baik hati, saya suka. Nah ini juga kemudian harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Dulu waktu dinasti zaman kekaisaran dulu di Tiongkok ada dinasti Wu. Kalau nggak salah dinasti Wu itu. Nah dinasti itu kan ada siluman rase namanya. Nah perempuan-perempuan yang cantik tapi hatinya jahat kan dikonotasikan yuk keturunan siluman rase. Nah jangan kemudian laki-laki ketipu dengan penampilan perempuan yang luar biasa, tapi sesungguhnya dia siluman rase. Nah ini jadi baik laki-laki maupun perempuan penting mempertimbangkan bebet. Jadi bebet bukan hal yang penting untuk diperhatikan? Oh tidak, bebet cukup penting karena di situ menjamin kebahagiaan. Nah bebet juga bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga itu. Nah itu yang dimaksud bebet. Baik Romo, berarti bebet itu lebih kepada karakter dari si laki-laki atau perempuan ini sendiri ya Romo. Sedangkan bibit itu adalah dari keturunannya ya, orang tuanya, sanak saudara dan sebagainya. Baik, kalau begitu kriteria yang ketiga Romo, bobot. Apa sih yang dimaksud dengan bobot Romo dan apa yang harus kita perhatikan mengenai bobot ini Romo? Dulu bobot ini menjadi salah satu pertimbangan dalam perkawinan. Tetapi sekarang banyak yang menjadi satu-satunya. Bobot adalah kalau kita perhatikan istilahnya adalah kualitasnya. Atau uang yang ada atau kekayaan atau materi yang dipunyai oleh pasangan. Nah, banyak perempuan mengincar laki-laki yang uangnya banyak
Atau paling enggak orang tuanya banyak uangnya. Kenapa? Ya pengen meningkatkan kualitas hidup kan? Nah, tetapi zaman sekarang juga banyak laki-laki yang pengen dapat istri yang kaya. Nah, ini kan fenomena yang umum. Nah, apakah kekayaan itu menjamin kebahagiaan? Jawabnya tidak. Kebahagiaan mungkin dapat memberikan kesenangan, iya. Tetapi kebahagiaan tidak. Karena kebahagiaan itu kan muncul dari hati. Dari kebersamaan, dari saling membutuhkan, saling menyayangi, saling menghargai. Nah, sekarang kalau misalnya seorang laki-laki kawin dengan seorang istri, tujuannya adalah untuk memperoleh kekayaan dari pasangannya itu. Apa yang terjadi kemudian? Terjadilah eksplorasi, bahkan eksploitasi terhadap kekayaan istrinya. Difoya-foyakanlah, digunakanlah kekayaan istrinya sejadi-jadinya oleh si suami. Ketika kekayaan istrinya sudah habis atau ketika kekayaan itu sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka dia akan merasa kecewa. Dan banyak juga berakhir pada kekecewaan, pada perceraian. Ketika dia sudah tidak lagi dapat memanfaatkan kekayaan istrinya. Makanya perempuan harus berhati-hati dalam hal bobot ini. Jangan cuma mencari suami yang ganteng. Oh, karena ganteng, ini pantas nih buat saya bawa ke pesta. Nanti saya akan bangga ketika teman-teman saya atau orang-orang melihat, oh suami saya ganteng sekali. Nah, kalau itu terjadi ya siap-siaplah dimanfaatkan juga oleh suami yang ganteng tadi. Ternyata dia cuma mau mengeksploitasi, bahkan menghabisi kekayaan istrinya. Nah, ini yang sering terjadi dan ujungnya pasti terjadi perceraian. Nah, terutama hal bobot misalnya. Ada cerita misalnya seorang laki-laki, seorang pemuda married dengan seorang perempuan karena dia merasa, oh istri saya nih, calon istri saya, pacar saya ini cukup lumayan. Tetapi begitu kemudian dia married dan merasa terkekang karena mertuanya banyak aturan segala macam. Yang namanya orang kaya kan pinter juga. Dia tidak mau anak ceweknya dimanfaatkan untuk si mantu, untuk mengeksploitasi kekayaannya. Maka dia merasa kecewa. Nah, begitu kekecewaan itu datang, bagaimana rasanya? Kan pasti merasa, oh tidak sesuai, saya tidak berbahagia. Nah, ini penting untuk perempuan-perempuan sekarang yang biasanya kan ya orang tuanya punya atau orang tuanya cukup kaya. Nah, ini bagi perempuan ini suatu peringatan kalau dalam hal bobot. Nah, demikian juga laki-laki. Ya, demikian juga buat perempuan yang melihat laki-laki itu kaya. Itu kaya dari mana datangnya? Kalau dari harta orang tuanya, maka siap-siaplah nanti ketika orang tuanya sudah nggak ada, kan perkawinan itu masih berlangsung terus. Sementara yang dia kawinin ini hanyalah seorang flamboyan, pangeran yang hanya bisa berfoya-foya, tidak bisa cari uang. Maka penderitaanlah yang akan muncul belakangan. Dan kalau terjadi seperti itu, tujuan perempuan ini kawin untuk meningkatkan kualitas hidup pasti tidak tercapai. Ketika itu dia merasa kecewa dan berakhir dengan perceraian. Jadi bobot ini harus berkaitan dengan bibit, bebet, dan bobot. Jadi misalnya cukuplah kita kawin dengan pertimbangan suami saya, istri saya, kita dapat menghidupi hari dengan baik. Nah, jangan kemudian maruk dengan kekayaan, pasti berakhir dengan kecewaan. Jadi bibit, bebet, bobot ini, Mike, sebenarnya falsafah yang baik yang digunakan oleh orang tua kita dulu untuk menentukan pasangan bagi anak-anaknya.
ukuran ini menjadi ukuran yang objektif. Yang sekarang terasa kuno, yang sekarang terasa tidak bermanfaat. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan dari Romo Sugianto mengenai definisi dari bibit, bebet, dan bobot. Bibit, bebet, bobot ini adalah faktor penting untuk teman-teman perhatikan dan teman-teman ketahui dan cari tahu mengenai calon pasangan teman-teman demi mendapatkan perkawinan yang berbahagia. Nah, bukan hanya berbahagia tapi juga menghindari perceraian di kemudian hari karena alasan tidak mengetahui. Romo Sugianto juga tadi sudah menjelaskan betapa pentingnya definisi dari masing-masing. Sekali lagi saya ulangi bahwa bibit itu adalah lebih kepada keluarganya, bagaimana orang tuanya dan saudara-saudaranya. Nah, kalau bebet itu lebih fokus kepada pasangan kita sendiri, baik itu calon suami ataupun calon istri. Bagaimana dia membawa dirinya, penampilannya, kualifikasi dirinya dan sebagainya. Dan bobot sendiri lebih kepada faktor keuangannya tadi Romo ya. Nah, bobot itu adalah faktor keuangannya dan bagaimana zaman sekarang ini menjadi sebenarnya lebih penting tetapi banyak dilupakan. Nah, demikianlah teman-teman, ini faktor yang sangat penting dan mohon diperhatikan ketika teman-teman mencari pasangan. Dan jangan lupa minggu depan kita akan membahas tips dan trik bagaimana mencari pasangan. Jika teman-teman menyukai video ini, please subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di episode berikutnya.